Mari kita siapkan hati, karena kita akan masuk dalam pemahaman kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan beri. Kami tidak bertatap wajah, tapi kami percaya kuasa Tuhan tetap bekerja. Sekalipun jemaatmu hanya melihat dari video Tuhan, tapi kami yakin dari video kebenaran firman Tuhan ini ada banyak yang lemah dikuatkan, ada banyak yang sakit disembuhkan, ada yang terikat dilepaskan, bahkan yang bersusah dihiburkan karena Engkau bekerja. Dimanapun mereka berada sedang menyaksikan video ini, duduk berdiri atau berbaring, damai sejahtera Allah menyertai hati dan pikiran mereka. Hamba berdoa, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, sehingga hanya dengan kuasa dan otoritas daripada Allah saja hamba menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, bersama-sama kita yang siap katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, siapkan Alkitab kalau engkau ingin membuka dan membacanya, atau saudara juga bisa memperhatikan layar ini karena akan muncul ayat di layar monitor video ini. Saya mulai dari Kejadian pasal yang ke-26, ayat pertama sampai dengan yang kedua, lalu lompat ayat yang ke-6, lalu lompat lagi ayat 12 sampai 13. Maksud saya supaya tidak terlalu panjang karena perikopnya panjang sekali. Saya ingin mengambil bagian-bagian penting yang akan saya bahas. Karena pada kesempatan kali ini saya membahas sebuah tema, yaitu berkat di tengah kekeringan. Sama-sama bilang sama saya, berkat. Sama-sama bilang sama saya, di tengah kekeringan. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 2, saya lompat ayat 6, kembali lompat lagi 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara bisa perhatikan baik, saudara bisa lihat juga atau ikut membacanya dari ayat yang muncul di layar ini. Ayat pertama dari Kejadian pasal 26, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Dan ini bukan kelaparan yang pertama dan yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Perhatikan ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Singkat cerita ayat 6. Tinggallah Ishak di Gerar. Ayat 12, ayat 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu dan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Berkat di tengah kekeringan. Tahun 2020 adalah tahun dengan tantangan yang terberat bagi banyak orang, bahkan hampir sebagian besar seluruh penduduk di muka bumi ini. Ini tahun yang cukup pelik. Ini tahun yang orang katakan ini tahun kekeringan, karena krisis yang terjadi oleh salah satu akibat menghancurkan banyak aspek kehidupan. Salah satunya yang paling berdampak adalah ekonomi. Makanya orang bilang, pendeta nih, 2020 ini tahun susah. Tahun-tahun di mana kekeringan besar terjadi dan melanda seluruh dunia. Makanya ada jokes singkatan PSBB. Ya, saudara tahu kan? PSBB itu bukan pembatasan sosial berskala besar. Jokesnya dibilang PSBB itu pendapatan sangat babak belur. Mungkin sebagian dari saudara yang menyaksikan video ini engkau mengalami masa-masa ini. Masa-masa sukar di mana pendapatanmu tidak seperti yang kemarin. Tapi saya percaya ya, di balik kekeringan selalu ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Yang setuju katakan amin. Makanya kalau engkau bisa tetap bertahan, kalau engkau tetap bisa melihat janji Tuhan tergenapi, engkau mengalami hal yang sama seperti Ishak. Ishak pun sama. Mungkin kondisi secara realitanya berbeda, tapi sama. Kekeringan, sulit untuk mendapat penghasilan, sulit untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Dan kenapa Ishak bisa keluar? Nah, ini yang menjadi kunci kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya mau kita bukan hanya mendengar, saya mau sama-sama kita mulai menerapkan, sehingga apa berkat yang diterima Ishak, berkat yang sama juga akan mengalir dalam kehidupan saudara. Ada beberapa hal yang saya catat, saudara. Bagaimana sikap kita menghadapi krisis ini, sekaligus kita belajar melalui kehidupan Ishak agar kita mengalami berkat Tuhan Allah yang luar biasa sekalipun kekeringan. Yang pertama, Mazmur 1 ayat yang kedua. Yang pegang kita perhatikan baik, atau saudara bisa lihat ayat yang muncul di layar ini. Mazmur 1 ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata Taurat diterjemahkan dengan bahasa lain yang sama, artinya firman. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam.
Yang pertama, apa yang membuat kita melihat berkat di tengah kekeringan? Ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dasar hidup kita. Kalau saudara lihat ayat yang sebelumnya di dalam Kejadian pasal 26, ada bagian di mana Tuhan berbicara kepada Ishak. Perhatikan baik ini kalimatnya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Dari hal ini jelas bahwa mujizat yang dialami Ishak diawali ketika dia mengindahkan firman Tuhan. Tahu nggak saudara? Setiap kita bisa membaca Alkitab. Kita bisa membaca firman, kita bisa mendengar firman. Pertanyaan sesungguhnya, sejauh mana kita mengindahkan firman itu dalam kehidupan kita? Karena terkadang saat kita membaca firman, sometimes firman itu nggak make sense gitu. Di luar dari logika, akal sehat yang kita pikir, kok gitu ya pendeta? Salah satu yang paling terkenal misalkan, Yesus pernah berkata dalam firman-Nya, "Jika engkau ditampar pipimu yang satu, berikan lagi pipimu yang lain." Kalau orang coba membaca tanpa mengindahkan firman itu, dia akan mulai berbenturan dan akan mulai berkata, "Kok gitu? Udah disakiti, balas dong." Itu namanya kita dianiaya sama orang. Dia lupa. Dalam setiap perintah kepada firman Tuhan selalu ada maksud Tuhan yang luar biasa di dalamnya. Dan disinilah Ishak memahami betul. Makanya ketika Tuhan bilang, "Jangan engkau pergi ke Mesir, tinggallah di Gerar, di tempat di mana kutunjukkan kepadamu." Pak, Bu, waktu firman Tuhan kita indahkan, mengindahkan firman itu bukan cuma kita setuju, tapi kita mulai melakukannya dalam kehidupan kita. Dan itu tidak mudah. Itu betul-betul dibutuhkan hati yang berkorban. Karena seringkali apa yang Tuhan perintahkan sebenarnya secara logika nggak masuk akal. Contoh yang paling sederhana. Yesus ajar mengampuni dalam beberapa fase. Yang pertama, ampuni. Yang kedua, doakan supaya orang itu diberkati. Dan gak berhenti sampai sana, Yesus bilang apa? Berbuatlah baik kepada mereka yang menganiaya kamu. Saya mau tanya kepada setiap jemaat Tuhan. Kalau ada orang nyakitin saudara, ngampunin, bisa gak? Sebagian besar bilang bisa, tapi tergantung case-nya pendeta. Ada case-case yang sangat berat, yang sangat luar biasa, menghancurkan hidup seseorang. Orang itu mulai punya kepahitan, orang itu punya dendam. Tapi itu baru yang pertama. Tuhan bilang ampuni. Ini saja sudah banyak yang gagal. Makanya ada banyak jemaat Tuhan, gerejanya rajin, tapi kalau mau jujur dia masih punya kepahitan, kebencian kepada seseorang yang menyakiti. Itu baru fase pertama. Lalu Yesus bilang apa? Doalah supaya orang ini diberkati. Waduh, kalau kita ditipu orang, ya 500.000 lah. Untuk berdoa supaya dia diberkatin aja, itu udah nyesek gitu rasanya, ya kan? Itu baru 500.000. Gimana kalau saudara punya dana 500 juta, dipakai sama orang itu, dibawa kabur, 1 peser pun gak ada yang kembali. Jangankan untung, modalnya juga gak balik. Gimana saudara ngedoainnya supaya orang itu diberkati? Sebagian kita mulai, Tuhan, uang saya udah hilang 500 juta. Tapi saya berdoa, Tuhan, siapapun orang yang sudah menipu saya 500 juta, berkati hidupnya Tuhan, buat sukses apa yang dia lakukan. Saya mau mati aja Tuhan, saya mau mati aja. Sulit saudara, ya kan? Saudara dibohongin sama tetangga, ya kan? Dibohongin sama tetangga, uang arisan saudara dibawa kabur. Masih bisa kita doa supaya dia diberkati. Nah saudara doain suami yang udah kabur sama perempuan lain. Kita tahu lagi dia lagi jalan-jalan sama tuh perempuan. Gimana saudara doainnya? Tuhan, tadi saya lihat di Instastory suami saya dia lagi jalan sama cem-cemannya. Aku doa berkati agar semua acaranya lancar, dimanapun dia melangkah berada dijaga lindungi Tuhan. Kan gak mungkin saudara. Tapi betul, seringkali apa yang Tuhan berikan gak make sense gitu. Itu baru fase yang kedua. Fase yang ketiga, Tuhan bilang bukan cuma ampuni, bukan cuma engkau doakan, tapi engkau harus berbuat baik. Wih, dahsyat Yesus. Kita berbuat baik sama orang yang berbuat baik itu normal. Tapi Yesus katakan, berbuatlah baik kepada orang yang menyakiti. Pak, Bu, engkau hanya bisa mengerjakan semua perintah Tuhan ketika engkau mengindahkan
Ishak paham betul. Dia Allah yang tidak pernah mempermalukan orang-orang yang berharap padanya. Karena itu dia kerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupannya. Makanya dia diberkati di tengah kekeringan. Itu juga yang saya mau ingatkan kepada setiap jemaat Tuhan. Ayo Pak, Bu, jangan pernah ragu dengan firman Tuhan. Untuk engkau melihat berkat di tengah kekeringan, ayo lakukan firman Tuhan. Ketika Tuhan katakan, you better do it. Lakukan apa yang Tuhan berikan dan percayalah. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Makanya Ishak, Alkitab bilang apa? Ketika dia mengindahkan perintah Tuhan, ketika dia mengindahkan firman yang menjadi perintah bagi dia. Ayat 12 dari Kejadian pasal 26. Alkitab bilang apa? Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam 10 tahun kemudian ia mendapat hasil. No. Alkitab bilang berapa lama? 10 tahun? No. Alkitab bilang berapa lama? 5 tahun? 3 tahun? Alkitab katakan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Buat Tuhan memberkati saya dan memberkati saudara itu sangat mudah. Pertanyaannya, sejauh mana engkau punya hati untuk mengindahkan firman yang disampaikan kepada setiap kita? Yang kedua, apa yang membuat kita melihat berkat di tengah kekeringan? Saya catat di sini dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Yang pegang Alkitab, buka baik Alkitab saudara. Saya akan baca. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ketika Tuhan meminta Ishak untuk tinggal di Gerar, di tanah orang Filistin, sedangkan Ishak punya rencana untuk ke Mesir, sesungguhnya Tuhan sedang mengajar Ishak untuk lebih bersandar, lebih berharap hanya kepada Tuhan. Maksudnya gini, Ishak ini kan manusia yang punya akal budi, dia sudah berplanning gitu. Dia bertanggung jawab dalam hidupnya, karena itu dia akan membawa keluarganya, orang-orangnya untuk pindah dari tanah Filistin ke tanah Mesir. Kenapa? Di sana ada kehidupan, di sana ada kebutuhan keperluan, di sana dia bisa bertahan hidup. Di sana dia akan mendapat keuntungan untuk dia bisa menghidupi keluarganya. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang apa? No, you stand by di sini. Apa yang mau diandalkan Ishak di tengah kekeringan di tanah Gerar? Apa yang mau dilakukannya? Tapi sebenarnya Tuhan lagi mau ngingetin Ishak bahwa sumber berkatmu bukan di Mesir. Sumber berkatmu ada pada Tuhan. Dan Ishak melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa? Dia mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatannya. Pak, Bu, mari kita jujur dalam hidup kita. Ketika masalah datang, ketika kesulitan mulai ada di depan kita, kita adalah makhluk yang secara insting mulai coba mencari jalan keluar. Tetapi seringkali kita mencari jalan keluar melalui orang-orang di sekitar kita. Waktu masalah itu datang, kita mulai mengandalkan si A, kita mulai mengandalkan si B. Kita sedikit sekali orang yang langsung mengandalkan dan ingat kepada Tuhan. Kita langsung ingat, waduh nanti saya bisa minta tolong lah sama teman saya tuh. Teman saya kan punya dana tuh, saya bisa lah pinjem, nanti saya pasti dibantu sama dia. Saya punya orang tua juga pasti tolong saya pendeta. Saya punya pasangan pasti dia bisa tolong masalah saya. Saya punya mertua, dia pasti bisa tolong saya. Anak-anak saya sekarang udah kerja pendeta, mereka udah sukses, mereka pasti bisa tolong saya pendeta. Saya punya saudara itu orang yang hebat, dia pasti bisa tolong saya. Sampai engkau lupa bahwa tidak ada manusia yang sempurna yang bisa menolong kita. Berapa banyak sih orang bisa tolong saudara? Berapa kali engkau bisa minta tolong sama seseorang? 2 kali? 3? 4 kali engkau minta tolong? Berapa? 5? Berapa kali engkau harus ditolong sampai orang itu mulai ngomongin saudara? Tapi tidak dengan Yesus. Yesus tidak mencibir ketika engkau datang berkali-kali. Yesus tidak pernah mencibir ketika engkau datang untuk meminta pertolongan setelah kamu. Bahkan Yesus yang pernah berkata, marilah datang kepada aku, hai engkau yang letih lesu. Kita nih kalau datang sama orang, untuk sementara kelihatannya orang itu baik, nolong. Tapi kalau kita datang terus menerus juga orang lama-lama enak sama saudara. Makanya kita bilang dalam Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Mari andalkan Tuhan, saudara. Ketika Allah meminta Ishak tinggal di Gerar, Tuhan ingin mengajar bahwa dia sanggup untuk memelihara Ishak. Tuhan punya rencana yang bahkan lebih indah dari rencana Ishak untuk pergi ke Mesir. Secara logika, apalagi yang mau diharapkan Ishak di tanah Gerar? Tapi Tuhan memelihara Ishak sampai dengan tahun-tahun ke depannya. Kenapa? Karena Alkitab
Dalam Matius pasal 7, Yesus pernah berucap, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatnya, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-8, perhatikan baik, Yesus berkata, karena setiap orang yang meminta kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada Allah kita, Yesus katakan dia akan menerima. Dan setiap orang yang mencari kepada Yesus, kepada Tuhan, kepada Allah Bapa kita, ia akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Salah satu pertanyaan yang paling sering orang tanya gitu, kenapa sih Pak Pendeta Helmianto bisa berhasil? Ya kan? Karena sebagian besar gembala sidang suka cerita hidupnya dulu dari keadaan yang sangat amat kekurangan, bahkan minus, sampai akhirnya hari ini Tuhan berkati berlimpah. Nah, orang suka tanya, kenapa sih kok bisa Pak Pendeta Helmianto jadi sukses? Orang coba mencari celah hidupnya sehingga orang bisa mengikuti dan melakukannya. Nah, saya percaya betul kalau engkau rajin dengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, kesaksian-kesaksian dari gembala sidang kita Bapak Pendeta Helmianto, kesuksesan yang didapat itu bukan cuma bicara tentang kerja keras, tapi di dalamnya ada mengandalkan dan berserah kepada Tuhan. Gembala kita sampai hari ini gak pernah lupa untuk berdoa. Ada banyak kita bahkan bisnis belum besar, untuk doa aja kayaknya udah gak sempat. Gembala sidang kita dari awal dia berbisnis, dia selalu andalkan Tuhan di dalamnya. Bahkan ini yang paling menarik, beliau selalu tanya Tuhan. Apapun yang dia mau putuskan, apapun yang dia mau kerjakan, dia bilang apa? Saya tanya Tuhan dulu. Bahkan terkadang saya sudah perhatikan, ada keputusan yang sudah diambil, dia bisa rubah. Dia bilang apa? Tuhan perintah saya untuk lakukan yang lain yang seperti ini. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap melihat berkat di tengah kekeringan. Yang ketiga, apa yang membuat kita tetap melihat berkat di tengah kekeringan? Saya catat dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12, yang paling awal tadi saya baca, ayat 12 akan saya potong sebagian. Perhatikan baik, ini kunci yang ketiga, bagaimana engkau melihat berkat di tengah kekeringan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Stop. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Yang ketiga, apa kunci kita melihat berkat di tengah kekeringan? Ketika kita melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya. Alkitab tidak katakan hasil bumi keluar dengan sendirinya buat Ishak. Dan Ishak hanya menunggu-nunggu di kamar sambil tidur-tiduran. No. Alkitab bilang Ishak menabur. Salah satu alasan kenapa kita sebagai orang percaya sudah berdoa, baca firman, sudah tanya Tuhan, kok kayaknya gak ada mujizat? Karena seringkali tanpa engkau sadari, kita punya satu mindset, paradigma yang salah tentang bagaimana Allah bekerja. Kita pikir kalau kita sudah menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, Tuhan bekerjalah. Kita pikir tinggal tunggu aja sambil ongkang-ongkang kaki dan ting, mujizat terjadi. No. Dalam hidup orang percaya, ada bagian kita melakukan dan ada bagian Tuhan melakukan. Ada bagian di mana kita juga berjuang dan berusaha. Makanya kata yang dipakai bukan menyerah, tapi berserah. Berserah itu artinya ada yang aktif yang kita kerjakan. Tapi kalau menyerah itu pasif. Orang yang berserah itu dia melakukan apa yang menjadi bagiannya dan dia juga tetap percaya Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Lihat kata Ishak menabur dalam ayat ini. Artinya ada hal yang dilakukan Ishak dan dia tidak hanya berpangku tangan. Saya paling sebel ya kalau misalkan ada sebuah konseling, lalu intinya saya bilang, Pak, Bu, apa yang sudah engkau buat? Dan mereka mulai bilang begini, ya tapi kan saya gak punya pekerjaan pendeta, tapi kan saya gak punya kemampuan apa-apa. Maaf ya, saya harus sampaikan dengan pahit. Itu pernyataan orang malas. Iya, sekali lagi saya katakan itu pernyataan orang malas. Kalau saudara nonton ada orang sebelah bilang, jangan malas ya. Bilang sebelahnya bilang, jangan malas. Bilang, Tuhan gak suka orang malas. Bilang, kamu jangan malas ya. Ingat gak waktu Tuhan cari murid? Tuhan gak cari murid orang lagi tidur-tiduran. Alkitab bilang Petrus baru semalaman mencari ikan. Setelah dia dapat ikan dengan cara mujizat, dia bilang apa? Yesus gak bilang, oh ya udah istirahat dulu deh 2-3 bulan nanti baru ikut aku. No. Seketika itu juga Yesus bilang, hari ini engkau menjadi penjala manusia, ikutlah aku. Yesus itu gak suka dengan orang malas. Dia selalu ingin berbuat dengan bagiannya. Waktu dia menyembuhkan orang kusta, saya mau tanya, Yesus sanggup gak membuat orang kusta itu sembuh dengan hanya satu celikan? Yes, dia Allah yang tidak terbatas.
Tapi waktu dia lihat orang kusta, dia bilang apa? Berjalanlah, tunjukkan dirimu kepada para imam. Di tengah perjalanan mereka sembuh. Andai saja ada orang kusta yang bilang males, gak enak badan, males, kalau mau sembuh, sembuh aja. Saya mau tanya, sembuh gak? No. Tapi karena mereka berjalan melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Karena itu saudara, kalau Tuhan sudah kasih pekerjaan, Tuhan sudah kasih kepercayaan dalam bentuk apapun, sekecil apapun, lakukanlah dengan setia. Percayalah, jerih lelah kita tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Jangan pernah bilang, saya gak punya kemampuan, saya terbatas. No, Tuhan yang sempurnakan segala kekurangan kita. Ada orang gagap mencari pekerjaan, sulit karena dia gagap. Tahu ya, dia kalau berkata-kata tuh lama sekali. Dia udah putus asa, dia mulai bilang, mama gimana nih, nggak ada yang mau kasih pekerjaan sama aku. Mamanya bilang, kamu berdoa, Tuhan yang sempurnakan kamu, ayo jangan menyerah, cari. Dia keluar dari rumah, dia lihat di salah satu toko buku dibutuhkan seorang pegawai. Dia dalam nama Yesus, dia tanya, Pak, katanya butuh pegawai, saya mau kerja. Pemilik toko buku pusing, pegawai ngomongnya susah gini, gimana mau jualannya? Tapi karena dia gak enak hati, langsung tolak. Dia kasih sebuah tantangan. Pemilik toko bilang begini, kalau kamu bisa jual, ini saya kasih 10 buku, kalau kamu bisa jual dalam 1 jam, seluruh bukunya laku, kamu bisa kerja di tempat ini. Yang orang gagapnya bilang, oh oke. Siapa takut? Dia bawa 10 buku. Luar biasanya, belum sampai 1 jam, ini orang gagap balik dan bukunya udah laku semua. Pemilik toko buku bingung. Kok bisa? Gimana caranya? Jangan-jangan kamu buang? Enggak dong, ini hasilnya. Pemilik toko buku makin bingung. Itu buku benar-benar laku 10-10-nya. Ditanya sama si gagap, bagaimana cara kamu jualan? Gampang. Saya tawarin. Saya bilang, mau beli buku nggak? Beli dong. Nggak mau. Kalau nggak mau beli, saya bacain sampai habis. Orang akhirnya terpaksa beli daripada dia dengar si gagap baca buku sampai habis. Tapi intinya selalu ada jalan, saudara. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup. Bahkan di tengah kekeringan, berkat Tuhan akan tetap mengalir. Kuncinya apa? Ketika engkau tetap melakukan apa yang menjadi bagianmu dan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Seperti apapun keadaan kami hari ini, betul mungkin masa-masa sukar sedang menimpa kami, tekanan terus menghimpit kami. Tapi kami yakin Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang berjanji ketika kami mengangkat tangan kami, Engkau turun tangan menolong kami. Maka hamba berdoa dalam nama Yesus. Siapapun jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini di tengah keadaan yang sukar dalam hidup mereka, nyatakanlah berkat-Mu Tuhan. Seperti kisah yang kami dengar dari seorang Ishak, di mana dia menabur di tempat kering, tapi berkat di tahun itu juga dia dapat beratus-ratus kali lipat. Maka Tuhan yang sama yang memelihara Ishak, Tuhan yang sama yang memelihara umat-Mu yang menyaksikan video ini, berkati hidup mereka terus bertumbuh dalam Tuhan. Hamba berdoa, biarlah firman ini berakar dan menjadi rema yang baik. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, puji Tuhan.